minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Jadi pertama tentang kemarin kita pelajari bahwa kamu jangan membuat Allah menjadi punya alasan untuk menghukum kamu. Itu ya. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubinan, itu yang kemarin itu. Apakah kamu ingin semakin banyak alasan yang bisa menumpuk alasan sehingga mengundang siksa Allah kamu? Nah, di situ menunjukkan bahwa sesungguhnya siksa atau tidak siksa, murka atau ridho Allah, itu tergantung kita memang. Kita sendiri yang mengundang rahmah atau mengundang azab itu kita sendiri, melalui perilaku kita. Jadi Allah tidak akan mengazab seorang atau kaum kalau orang itu tidak zalim. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran itu yang wa mallahu bidzallamin lil 'abid gitu. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid itu artinya dan Allah tidak akan menzalimi hambanya, tidak akan. Kenapa ya? Karena Allah itu sayang loh sama manusia itu. Menciptaannya yang paling sempurna kok. Sayang. Cuma ini bertepuk sebelah tangan. Manusia itu nggak sayang sama Allah. Itu loh. Disayangi nggak mau. Ya kayak sampean pas mencintai tapi bertepuk sebelah tangan itu loh. Ya kan? Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nggak match. Allah mencintai, menyayangi saya dan sampean ini, tapi kita yang kadang kurang perhatian. Maka ketika Allah menyiksa atau tidak menyiksa itu sebenarnya sudah wanti-wanti Allah itu. Manusia jangan lewat situ ya. Itu jalan yang nanti menuju banyak bencana, termasuk bencana dunia maupun bencana akhirat. Jangan lewat situ. Mending kamu lihat sini aja lah. Tidak hanya gitu, Allah sudah mengirimkan guide untuk membimbing. Siapa ya? Rasul. Tidak hanya guide, Allah juga memberikan peta yang bisa kita baca. Apa ya? Quran. Tapi manusia masih memilih jalan yang menuju azab. Jadi azab itu sudah disediakan sejak sekarang. Bukan kok kemudian manusia berbuat salah baru disediakan azab. Enggak, sebelum manusia sudah disediakan itu, sudah disediakan itu azab itu. Dan sudah disediakan pula surga. Tapi manusia sudah diwanti-wanti, nanti kamu biar masuk surga sini, jangan lewat situ loh ya. Itu jalan yang menuju kecelakaan itu. Meskipun jalan itu sesuai nafsumu, tapi itu nggak benar itu. Gitu. Tapi lewat tuh jalan ini loh. Ini tuh jalan yang benar. Gitu. Itu. Jadi paham kan? Itu ya. Jadi, oh ya ini dulur-dulur yang ada di Zoom yang awal, ini sudah ada peringatan mau habis, nanti langsung balik lagi ya. Bukan yang di link baru. Kalau di link baru masih, atau bisa langsung masuk ke link baru kalau yang sampean ada di grup kajian tafsir. Tapi yang nggak di grup kajian tafsir, nanti langsung sampean klik lagi aja. Meskipun kalau keluar, nanti langsung klik lagi aja. Insya Allah saya akan nyalakan lagi nanti. Ya, hanya beberapa detik terjeda, nggak apa-apa. Ngertos nggak? Jadi yang berada di grup tafsir bisa pindah ke link yang tadi diberikan. Ini hanya link sementara untuk hari ini. Besok insya Allah normal lagi. Tapi yang tidak di grup tafsir, sampean bisa pakai link ini tadi. Nanti kalau terlempar keluar karena habis waktunya, langsung balik klik lagi aja. Insya Allah nanti kita sambung. Jadi sekali lagi, Allah itu tidak kok kemudian kejam karena menyiksa hambanya. Loh, enggak. Yang menyiksa diri kita itu
kita sendiri. Dan itu sudah kelihatan dari di dunia itu. Allah sudah tahu, sebentar toh. Kamu itu enak mana sih? Banyak urusan sama nggak banyak urusan itu enak mana? Dari sisi waktu maupun rasanya di badan ini. Enak mana sampean santai daripada sampean misalnya sewibuk itu. Ya enak, santai Gus. Lah kenapa sama nyari sibuk? Lah gimana kalau nggak kerja? Saya nyuruh kerja. Saya juga kerja, saya bilang. Tapi ketika kita kerja itu berdasarkan hal yang kita inginkan, bukan karena yang kita butuhkan, itu loh yang kemudian menyiksa diri. Nah itu, saya tunjukkan sesuatu ya. Tapi ini karena saya pending besok aja ya. Tolong jangan ingatkan saya besok untuk menunjukkan itu. Saya ingin ngajari sampean tentang apa yang saya sebut sebagai kurva keimanan. Besok sampean undang tuh semua orang-orang pinter kenalan sampean. Tak ajarin tentang kurva keimanan. Kurva keimanan itu apa hubungan income, keimanan, dan expenditure atau lifestyle juga. Bagaimana sebenarnya SPMA Pak Guru Mokhtar ini ngajak hidup enak. Termasuk yang ditunjukkan Allah melalui ini. Allah tidak akan mengazab kok. Kalau kamu itu insyakartum kata Allah. Wa amantum. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, lalu hidupnya itu cuma bingung, budek, susah, itu berarti kita itu sedang diazab Allah loh, dulur. Saya ulangi ya. Jadi ketika hidup kita ini tidak peduli sama miskin, sama kaya. Sama pikir orang kaya kemudian enggak, banyak orang kaya yang hidupnya cuma bingung, budek, bingung, susah itu. Banyak, banyak. Malah banyak. Makanya tadi saya kasih contoh, saya ini sedang di Banjaran kemarin habis subuh gini, saya biasanya jalan-jalan gitu. Terus di depan masjid itu ada mbah-mbah gitu, sambil bawa seikat rumput kering gitu. Nyapa itu, monggo gitu. Monggonya itu panjang gitu, monggo gitu. Aduh pun rasanya itu. Benar-benar bukan basa-basi itu. Kelihatan dari wajahnya itu Rona senang melihat orang baru atau kenalan baru. Emang dusun. Nah, kedamaian itu yang sering kita tidak dapat ketika kita sibuk. Maka hati-hati itu loh. Ketika kita di dunia bahkan sibuk luar biasa sampai tidak punya waktu untuk keluarga. Sibuk luar biasa sampai kita tidak punya waktu untuk Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita juga kadang diliputi oleh kebingungan, kesusahan, pokoknya banyak lah. Meskipun kadang harta ada di kita. Kita kadang juga sedang sehat. Kerjaan juga sedang aman-aman saja. Lah berarti kita itu sedang ada dalam siksa. Maka yang perlu kita telisik di sini adalah insyakartum atau amantum. Kita ini sedang beriman atau sedang bersyukur. Jangan-jangan kita sedang tidak masuk dalam kategori iman. Jangan-jangan juga kita sedang tidak bersyukur. Dua hal itu yang mendatangkan siksa. Jadi makanya di sini disebut ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kamu, menyiksa kamu, jika kamu itu bersyukur, jika kamu itu beriman. Gitu loh. Kalimatnya jelas itu tuh. Nah, berarti apa artinya? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tidak diadab Allah, berarti kita itu harus menjadi orang yang bersyukur dan harus menjadi orang yang beriman. Ya, coba janji Allah itu dalam surat Ibrahim ayat 7. Monggo coba dilihat. Surat Ibrahim ayat 7. Enggak. Sudah? Surat Ibrahim ayat 7.
Sin Gus. Ya, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sadaqallahul-Adzim. Nah, di situ jelas tuh. La in sungguh jika syakartum kamu bersyukur, la azidannakum maka akan aku tambah nikmatku. Di sini disebutkan wa kanallahu syakiron alima. Allah itu dalam surat An-Nisa ayat 147 ini, Allah itu maha mensyukuri loh, itu loh, coba toh. Allah loh, Allah yang tidak butuh apa-apa, yang maha memberi, yang kita ini tidak pernah memberi apa-apa sama Allah ini. Sholat kita itu tidak sedang memberi apa-apa, kita ini apa? Kita sholat, bisa sholat juga karena dikasih sehat sama Allah. Kita bisa sedekah juga karena dikasih rizki sama Allah. Iya kan? Kita bisa ngaji juga karena dikasih waktu sama Allah. Jadi ketika kita mendengar Allah itu wa kanallahu syakiron alima. Allah itu maha mensyukuri. Itu artinya apa? Allah itu maha membalas. Maha membalas usaha atau ikhtiar hambanya yang baik. Dengan kebaikan pula. Jadi kalau sampean berbuat baik, ya Allah akan berbuat baik. Kalau sampean berbuat buruk, ya Allah akan memberikan balasan yang sama. Artinya apa? Itu hanya pantulan dari apa yang kita lakukan. Kalau yang kedua, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa wong Allah saja maha bersyukur. Kok kita nggak jadi orang bersyukur itu dari mana ceritanya? Padahal key of happiness, ya, kunci dari bahagia itu adalah apa? Bersyukur. Wes lah. Teman pikir kunci bahagia itu ketika punya jabatan tinggi. Enggak. Enggak. Tanya Pak Bakrul yang pernah jadi jenderal. Iya. Apakah bahagianya waktu jadi jenderal atau pas sekarang ikut ngaji gini Pak Bakrul? Setelah pensiun, Gus. Loh, tambah loh, lihat tuh. Dengar sih makanya. Tapi gini nih nggak percaya Pak Bakrul. Kalau sampean beritahu kepada yang masih barada-barada itu, kan kepinginnya kan mimpinya jadi jenderal tuh, masih apa Aibdu atau Aibda gitu kan. Mau pengennya jadi jenderal. Iya Pak Bakrul, sampean udah jadi jenderal. Digituin nanti sampean gitu. Padahal itu kan sebuah testimoni bahwa bukanlah jabatan, bukanlah kekayaan. Memang jabatan itu memudahkan kita karena punya kuasa. Memang kekayaan itu memudahkan kita untuk banyak urusan. Ya, memudahkan. Kenapa? Karena ya dengan punya harta kita punya banyak akses, termasuk dengan punya kuasa kita punya banyak akses untuk ke banyak hal. Kita bisa nyuruh ini, nyuruh itu dengan membayar orang ini, orang itu gitu ya. Mudahlah, hidup itu lebih mudah. Nah, hari ini tak masukkan lagi. Terlempar tadi. Ya, jadi memang di satu sisi begitu, hidup itu lebih mudah, lebih apa ya, banyak akses lah. Tetapi sama sekali tidak menjanjikan happiness tadi. Nah, karena apa? Karena kunci dari happiness itu adalah syakiron, menjadi orang yang bersyukur. Nah, Allah sudah memberikan apa? Firman-Nya dengan mengatakan apa? Kamu itu kalau bersyukur,
Nanti kamu tak kasih itu, kata Allah. Nanti kamu tak kasih. Tak kasih apa? Tak kasih kebahagiaan. Tidak tak siksa, kata Allah. Nah, bentuk dari ciri tidak disiksa Allah, itu hatinya tenang dulu di dunia. Di dunia loh ya. Nah, sementara di akhirat ya tentu menjadi orang-orang yang bersyukur adalah kunci dari masuk surga. Oh iya, kenapa? Setan tuh berjanji dulu. Waktu pertama kali diusir dari surga itu, dia berjanji. Dia. Ya Allah, akan aku sesatkan semua manusia, semua anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi, mampu bersyukur itu luar biasa. Iya, jadi kalau bilangnya kecuali hambamu yang bersyukur, berarti yang bersyukurlah, yang pandai syakiron tadi itu, yang bisa masuk surga. Itu harus jadi catatan dan perhatian kita untuk kemudian bisa. Nah, itu dari pertama ya. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Illa man zulima. Kecuali orang yang dizolimi. Ini maksudnya. Jadi sampean tidak boleh menunjukkan keburukan-keburukan orang itu tidak boleh. Tidak boleh. Ghibah itu tidak boleh. Mengorek-ngorek keburukan orang tidak boleh. Ya, kalau dalam hal syukur tadi saya ajak sampean untuk membuka surat Ibrahim tadi. Jadi kalau dalam hal keburukan orang lain itu dalam surat Al-Hujurat, coba dibuka ya. Coba dibuka surat Al-Hujurat. Jadi mulai dari ayat itu banyak itu ayat 12 dan seterusnya. Coba surat Al-Hujurat, termasuk jangan mengumbar dan mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk jangan kamu membicarakan ya wala yaghtab ba'dukum ba'dhan di situ itu. Kenapa ini penting untuk kita semacam pahami bersama supaya kita ini tahu posisi diri kita ini termasuk orang yang rentan diazab Allah atau enggak. Jadi dilarang dalam surat Al-Hujurat. Ketemu surat Al-Hujurat yang tadi belum baca, silakan gantian. Enggak. Coba dilihat ayat 12 dulu. Surat Al-Hujurat surat keberapa? Untuk bantu teman-teman yang lain. 9. Ya, coba di surat 49 ayat ke-12. Izin, Gus. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawa kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat dan penyayang. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi itu bisa dimulai dari ayat 11 yang panjang juga itu, jangan ngolok, jangan mencaci, jangan mengumbar kesalahan orang lain. Tidak boleh. Nah, itu kaitannya dengan ayat 148 surat An-Nisa ini. Tidak boleh mengumbar kesalahan orang lain itu, ya toh? Mencela di depan umum dan sebagainya. Tapi ada pengecualian, illa man zulima. Kecuali orang yang didolimi. Maksudnya apa? Orang yang sedang lapor akan kejahatan, misalnya barangnya dicuri, atau dirampok, atau naudzubillah min dzalik diperkosa, atau kemudian disakiti, dianiaya, dan sebagainya. Itu di depan hakim atau di depan boleh mengatakan siapa yang mencuri barangmu. Itu Pak, si A. Ada buktinya, ada Pak ini. Nah, itu boleh. Karena itu untuk keadilan, karena itu untuk ketegasan dan keterangan hukum. Boleh, itu yang disebut Allah illa man zulima. Jadi yang dilarang
La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Tidak boleh kamu mengucapkan perkataan-perkataan tentang keburukan orang lain secara terus terang, itu tidak boleh. Allah tidak suka itu. Tapi itu pun ada pengecualian. Untuk apa? Kalau untuk tegaknya keadilan. Saya dirampok, Pak. Dirampok siapa? Ini. Atau sampean jadi saksi. Siapa yang bunuh si itu, Pak? Ya kan yang dibunuh nggak mungkin bersaksi siapa yang membunuh dia. Maka orang yang benar-benar melihat secara langsung, boleh dia mengatakan kepada hakim atau penyidik kepolisian untuk mengatakan siapa yang membunuh si A itu, Pak. Apa buktinya ini? Kamu benar-benar lihat? Iya, Pak. Ini saksinya iya. Nah, itu kan menunjukkan keburukan orang. Yang membunuh itu buruk. Tapi boleh. Demi apa? Demi tegaknya keadilan. Demi kejelasan hukum. Itu yang disebut illamang zulima. Wa kanallahu sami'an alima. Sementara Allah juga maha mendengar dan maha mengetahui. Sebenarnya Allah sudah mendengar. Allah sudah tahu apa yang terjadi. Cuma Allah menguji hambanya untuk apakah berani jujur demi tegaknya keadilan atau justru menyembunyikannya. Nah, ayat 149, in tubdu khairu wa in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Pertama, in tubdu khairan. Jika kamu menampakkan kebajikan-kebajikan. Nah, ini ada dua. Baik kebajikan orang lain maupun kebajikan diri kita. Kalau intubdu khairan, menampakkan kebajikan orang lain, bagus. Kenapa? Karena kita sedang membuat orang lain yang baik sebagai kaca untuk peningkatan diri kita atau orang yang kita ajak bicara. Tapi jika intubdu khairan itu tentang diri kita, menampakkan kebajikan diri kita, maka ada dua pilihan. Pilihan untuk menampakkan atau pilihan untuk menyembunyikannya. Ya, untuk menyembunyikannya. Au-tukhfu, untuk menyembunyikannya. Itu disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Monggo dilihat. Gantian yang tadi belum baca, silakan. Al-Baqarah ayat 271. Oh, yang tadi belum baca, sudah ketemu, baca artinya saja, anak Bapak, monggo. Gus. Silakan, selamat. Makassar gimana kabarnya, hujan? Bos. Cerah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi. Al-Baqarah 271, benar? Oh, 271. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menemukan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya, jadi intubdu khairan, jika kamu nampakkan kebajikan. Kalau kebajikan orang lain bagus. Tapi kebajikan orang lain pun terbagi dua ya, maaf. Kebajikan orang lain itu terbagi dua. Kalau orang lain itu di depan sampean, ketika masih hidup, di depan sampean, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, kasihan dia. Nanti jadi riak dan sombong. Tapi kalau orang lain itu yang masih hidup, dan tidak di depan sampean, itu bagus. Bagus. Untuk contoh itu loh, contoh Bapak ini. Tahajudnya bagus, ininya bagus. Nah itu bagus.
Dan yang kedua, dia orang sudah mati. Itu sampean menampakkan kebaikan-kebaikan juga lebih bagus tuh. Jadi intubdu khairan dibagi dua ya, menampakkan kebaikan orang lain dan menampakkan kebaikan diri sendiri. Untuk menampakkan kebaikan orang lain dibagi dua lagi, ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Yang ketika masih hidup juga dibagi dua, apakah dia di depan sampean atau di belakang sampean. Kalau di belakang sampean sebaiknya jangan. Tapi kalau di belakang di depan sampean sebaiknya jangan, tapi kalau di belakang sampean monggo. Kenapa? Kalau di depan sampean khawatirnya dia nanti tidak kuat nahan godaan untuk sombong dan riya. Nah, itu kalau hidup. Ya. Tapi kalau dia tidak hidup atau meninggal, dia baik. Itu kalau orang lain. Nah, kalau diri sendiri dibagi dua tadi. Yang dibaca tadi, surat Al-Baqarah, jika kamu menampakkan sedekahmu atau kebajikanmu, yaitu baik saja. Ya, baik saja. Tapi kalau jika kamu menyembunyikan, itu lebih baik, kata Allah. Jadi ada baik, ada lebih baik. Kenapa? Karena kalau kamu menampakkan kebaikan dirimu, itu bisa jadi dua mata sisi pisau itu. Jika tidak benar-benar bisa menjaga, yang awalnya niatnya untuk jadi pelajaran orang lain biar ditiru, bisa jadi malah bumerang, menusuk menjadi riya, sombong. Nah, maka pilihannya dua. Jika sampean itu sudah bisa menjaga hati dari keinginan riya dan ingin dipuji, monggo silakan menampakkan itu demi pelajaran orang lain. Tapi jika sampean khawatir masih keserang sifat riya, sombong dan seterusnya, maka sebaiknya yang ingtukhfu aja, menyembunyikannya. Itu dari sisi itu. Auta'fu ansuin, atau kamu memaafkan orang lain. Nah, ini silakan dibuka di surat Ali Imran ayat 134. Saya ketemu, nanti hubungannya adalah bahwa Allah sangat senang dengan orang-orang yang memaafkan orang. Karena itu adalah satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Sudah ketemu? Silakan. Oh, monggo. Yang sudah baca, monggo yang sudah baca dikasih kesempatan, yang belum baca. Sudah ketemu surat Al-Imran ayat 134, monggo. Pak Slamet, Bu Tanti sampun. Yang belum, silakan. Monggo. Gampang itu di Al-Imran surat ketiga ayat 134. Sampun, panggil. Monggo. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah mencintai, makanya di sini disebut auta'fu ansuin fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah itu pemaaf, sangat pemaaf dan maha berkuasa. Padahal maha berkuasa loh ya, tapi masih pemaaf. Zaman kalau dikasih maha berkuasa gitu, kira-kira pemaaf nggak? Ada orang yang bikin risih, resep dari tetangga sampean gitu, bikin jengkel, terus dituturi, dinasihati, tapi malah nyolot gitu. Kira-kira sampean kalau berkuasa gitu, sampean apain tetangga sampean? Eliminasi, Bos. Atau teman kerja sampean, tetangga sampean, tetangga sawah misalnya paling itu, tetangga sawah, terus nyerobot sawah sampean, sering ganggu sawah sampean, terus sampean bilangin masih ngeyel gitu. Kalau sampean maha berkuasa gitu, sampean apain balik itu? Saya tidak berkuasa, Bos, tapi ini bukti nyata ini. Saya tiap malam saya doakan matanya pijat, anak turunnya ini gimana, Bos? Memang tanah. Memang ini mau saya tanyakan, Bos. Jangan itu. Masa saya bilang itu nyerobot tanah saya seperempat hektar.
Masih Loh, ditanam ya. Saya loh, doakan pasti loh. Saya tidak tahu ada kasus ini. Baru tanya. Kalau seandainya nyerobot tanahnya, beneran ternyata waktu itu sudah benar ya mau. betul. Ini sama kawan-kawanku juga gitu kan. Ayo doakan ada matanya bijaksana turunnya gitu kalau nggak dikembalikan. Waduh. Mau didoakan sama Pak Lekdul matanya buta sama anak turunnya, jangan. Ya, jadi ini makanya fungsinya ngaji ini Pak Lek saya yang Pak Lek Haji Abdullah ini monggo. Jadi ini ada Ibu Pah ini. Sudah Sebentar. jadi urusan sampai ini nggak bisa berkuasa apa-apa terus. Ya, ini ada Ibu Fah yang sedang saya sedang Salam dampingi. Gus. Oke. Salam Gus, kagum Ibu. Bu, Atul, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. ayo munggah lo, derajate lo. Aja nduk omah wae Mbak Yumu wis tuwek. Saiki sekarang di Wonogiri. Kemarin Ki Bondowongso, di Wonosobo, di Banjarnegara, Boyolali. Ayo Jogja, jadi peningkatan. Sampai terawih yang pinten? Orang berapa? Kadang lakinya orang 4, kadang orang 6, kadang orang 3. Ya, alhamdulillah, paling sehat. Sampai eling Fatimah toh, Bambang. Nggak ingat, nggak kenal. Mampunya meninggal, Mbak Fatimah Bambang bojone Toha itu. Toha Bambang. Nggak eling. Nggih, minggu nang. Minggu nang. Nggih, alhamdulillah yuk. Nyuwun Gusti Allah sing penting jaluk minta husnul khotimah. Minta husnul khotimah semua saudaraku di mana berada. Minta peningkatan, minta pangkat. Ayo minta pangkat yaitu as-sabirin, was-sadiqin, wal qanitin, wal mufiqin, wal mustaghfirin, abil ashar. Minta pangkat pada Allah, semoga kita jadi wong muttaqin. Ucapan selalu Rabbana innana amanna wa yaghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin, minta sabar menaikkan perintah Allah. Amin. As-siddiqin, minta diberi petunjuk, diberi bisa makulu kaulan ma'rufah wa kunu kaulan sadida. Kaulan ucapan yang apik tuh semua. Ini hari bulan Ramadan minta dijogo, minta ditingkatkan derajat banyak-banyak, terutama kalau malam kutul, kalau sudah ba'da maghrib, Mbak Yumu sudah buka, sudah apa itu dengan duduk di kamar dengan baca alhamdulillah aku bisa menangi bulan Ramadan dengan keadaan sehat, alhamdulillah. Karena Mbak Tris ini benaamu bojone Gusiin ya gak bisa poso karena operasi. Itu di siapa mau Jokerto bojone Nyayu ya sakit gak iso poso, nanti aja bari Allah bisa puasa banyak-banyak, alhamdulillah bisa menangi bulan Ramadan 6 dino, mudah-mudahan sampai itu bisa hari raya dan seterusnya, dan itu sudah khatam Quran betul. Baru 8 juz tuh. Yuk. Dan semua ayo baca Quran kalau bisa. Ya saya ajak gitu. Ayo baca Quran, sampean bilangin Gori sampun khatam, sudah khatam. Saya sudah kemarin 1 tapi sudah belum mulai lagi, tapi Gus Glory tadi semalam 1 sudah khatam, jadi sekarang mau khatam 2 kali. Ayo ditingkatkan, kalau nggak ada apa-apa, kalau bekerja nanti yang kalau nggak bisa baca Quran yang baca surat Ikhlas yang banyak. Itu sama dengan khatam Quran. Nggak bisa Pak Pak Wiji. Ya, alhamdulillah. Ayo baca alhamdulillah menangi bulan Ramadan sudah 6 hari. Iya, ini sekarang mau berangkat lagi tuh nang Panjeran, sekarang ini di Manyaran, sampean belum tahu.
yang di Manyaran ki. Yang di Banjaran sudah tahu. Wes sudah tahu di Banjaran sudah tahu. Pring-pring. Oh, sing pring-pring sing Manyaran ki. Iya tahu. Ya, sekarang sudah ada rumahnya 4, ditambah lagi untuk insya Allah pondok lansia. Banyak tuh ngaji sobeng banyak ikut ngaji ki. Ya wes alhamdulillah semua saudaraku aku minta maaf, saya minta doa restu dan semua ayo berdoa semoga kita bisa menjadi orang benar, bisa menjadi apa namanya watawafana ma'al abror, Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar, guru kita, guru hidup kita, yaitu orang saleh, watawafana ma'al abror, Rabbi habli hukmau wa alfiqni bisolihin, Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Oke, jadi itu tadi kembali disampaikan Bupah tadi bahwa menjaga ucapan gitu ya, menjaga ucapan. Makanya ayat yang terakhir ini tadi juga tentang menjaga ucapan baik puja-puji terhadap orang lain ketika di depan kita. Itu kata Nabi justru jangan kamu memuji orang yang ada di depanmu, itu nanti bahaya gitu. Nah, bahkan orang yang kalau seandainya dibolehkan orang yang dipuji itu siratkan pasir gitu biar nggak dipuji. Karena apa? Menjaga diri. Tapi bukan kemudian siratkan pasir itu pasir beneran. Artinya hindari dirimu ingin dipuji itu dihindari. Termasuk apalagi memuji diri sendiri. Makanya tadi ada beberapa tahapan tadi yang perlu kita ketahui bersama. Nah, sekali lagi kembali kepada itu bahwa Allah itu loh maha memaafkan. Maha memaafkan. Bahkan ketika Allah maha berkuasa. Itu tadi. Ternyata Allah itu maha berkuasa bahkan ketika maha memaafkan bahkan ketika berkuasa. Dan tadi saya tanya Pak Idul, gimana Pak Idul kalau misalnya berkuasa? Waduh, tidak Pak Idul, tidak menurut saya. Semua orang akan begitu. Makanya ketika kita diuji oleh Allah, dengan harta maupun kuasa, itu justru di situ letak sifat aslinya manusia itu tampak. Dan kita diajarin Allah untuk fa'innallaha kana afuwan qadira. Allah aja maha pemaaf ketika berkuasa, maka ketika kita tidak berkuasa ya harus lebih pemaaf gitu ya. Ya, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika, dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu, kamu itu berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Atau bahkan ahsin man sa'ilaika, hadisnya jelas, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Dimulai dari apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dimulai dari apa? Wal afina anin, memaafkan orang lain. Gus Glory bisa belum? Belajar bareng. Angel. Kalau memaafkan insya Allah sudah mulai bisa. Tapi kalau menahan amarah ini kadang kudu itu. Tapi ya itu tadi, ayo belajar bareng. Gimana memaafkan? Sudah dikembalikan diserobot itu Mas ya. ya itu satu balik itu ya, itu lewat jalan hukum, artinya kita tetap bukan kok kemudian membiarkan tanah kita diserobot, nggak boleh ya, kita tetap harus mempertahankan karena perintahnya Nabi, kalau tanahmu, maksudnya hartamu atau ragamu disakiti, ya kamu harus melawan. Itu memang perintah. Jadi kalau tanah kita diserobot ya kita tetap laporkan polisi, jangan main hakim sendiri intinya. Yang penting itu memaafkan perilakunya, tapi hukum tetap harus berjalan. Jadi bukan kok kemudian harta kita dicuri atau dicolong lalu gak apa-apa harus memaafkan, enggak gitu, itu keliru malahan. Malah tetap harus. Jadi kalau tanah kita diserobot ya harus kita pertahankan sebisa mungkin. Tapi tidak dengan satu menghakimi mereka secara langsung, misalnya bacok atau apa, jangan. Yang kedua juga jangan mendoakan jelek, jangan. Larangan mendoakan jelek itu. Tapi dengan cara apa? Ya kita pertahankan. Kalau kita mampu punya kuasa dengan langsung mematoki kembali milik kita, ya kita lakukan dengan itu. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan itu. Intinya jangan sampai kita mengorbankan satu
derajat kita di sisi Allah karena itu, misalnya dengan mendoakan yang jelek. Jadi sekali lagi kalau sampean hartanya atau raganya mau didolimi, disakiti, sampean harus mempertahankan diri, harus, itu wajib itu. Itu kemarin itu double Gus. Pas kita di ladang ramai dengan orang yang ngerobot tanah saya. Pas pulang di rumah juga ada maling ketangkap bule siang-siang. Nah, Double. gitu itu. Nah, gitu itu. Nah, biar nggak diserobot dan nggak dimaling, sudah, sampean titipin saya saja Pak Lidul. Nanti tak sampaikan ke Akepot. Ditolak. Jadi gitu Pak Lidul, tetap harus dipertahankan, harus. Ini saya bela sampean kalau untuk tanah-tanah yang diserobot itu ya, yang nyerobot-nyerobot itu harus tetap dapat hukuman. Iya, jadi tadi itu, tapi tegakkan dengan secara hukum yang berlaku, jangan main hakim sendiri dan jangan mendoakan jelek. Tetap itu. Saya kemarin pas berangkat juga tak lihat patok sawah. Saya itu kan punya sawah sedikit gitu loh. Nggak sampai 1/4 hektar, berapa sih? Kalau sini itu bumi 1,50 itu loh Pak, itu di pinggir jalan itu. Saya pernah beli itu. Tak lihat kok di pinggirnya ada warung yang sudah berdiri. Waduh, itu jangan-jangan patoknya ya kayak gitu. Kalau kayak gitu ya harus ditegakkan lah. Gitu ya. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, hari Ahad. Tetap semangat dulu semua. Jangan minum kopi sebelum nanti buka puasa. Ini puasa nih Ramadan. Kemarin itu ada ponakan saya mak bawa jajan gitu, terus diingetin sama anak saya, lu Kak Poso, lu iya gitu, sama nanti lupa, terus lupa diingetin terus diterusin, kan lupa nggak apa-apa, jangan gitu, lupa kok diterusin. Oke, sehat selalu dulu, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, jaga kita dari serangan dajjal, ampuni dosa kita, muhafakat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barikan. Allahumma fi'lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'fa'na al-bala' wal wafa' wa dal hasdina min al-jinn. Rabbana nasina wa lana nasya. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wa dinna. Allahumma ta'alina baba sama rahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan wa anta. Rabbana man faqina ma syahidina fana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fir li wa li akhi wa li zawjati wa li dhurriyyatina wa li ashabina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, ini kopiah kelihatan agak tinggi karena beli di jalan. Kopiah saya ketinggalan. Jadi ini beli kopiah yang agak murah. Adanya itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Ibu Gus. Gus.